Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pendeta Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ibu Pimpinan DPR MPR RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia. Pernyataan sikap Asosiasi Pendeta Indonesia atau disingkat API menyikapi aksi intoleransi, persekusi, serta penolakan pemberian izin tempat ibadah yang dialami umat Kristen di berbagai daerah di Indonesia. Dengan hormat, pada kesempatan ini, kami Asosiasi Pendeta Indonesia, wadah berkumpul membangun solidaritas para pendeta Kristen, serta merupakan representasi umat Kristen Indonesia, terpanggil menyuarakan sikap tegas kami terhadap tindakan intoleransi dan diskriminatif yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat terhadap umat Kristen Indonesia, serta ketidakjelasan sikap pemerintah dalam menyikapi persoalan yang serius ini. 1. Kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan adalah hak konstitusional warga negara sebagai diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28E dan Pasal 29 ayat 2. 2. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah usaha dan kerja keras semua pihak, semua agama, suku, ras, dan golongan tanpa terkecuali. NKRI adalah milik semua warga negara dan bukan milik suatu golongan atau kelompok tertentu. 4. Presiden serta kementerian dan lembaga terkait tidak bisa diam, tetapi harus bertindak jelas dan tegas dalam menyikapi aksi intoleransi, serta harus memastikan negara hadir menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 5. Presiden serta kementerian dan lembaga terkait harus meninjau ulang dan atau membatalkan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang sering menjadi landasan terjadinya sikap intoleransi, persekusi, dan diskriminasi terhadap umat Kristen di Indonesia. 6. Segala bentuk intimidasi, kekerasan, atau pembatasan terhadap kegiatan ibadah merupakan pelanggaran terhadap hukum dan nilai-nilai Pancasila, serta berpotensi besar menimbulkan konflik horizontal yang berdampak pada stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan negara. 7. Pemerintah, aparat keamanan, dan aparat hukum harus secara tegas mengambil langkah hukum dalam menindak para pelaku agar menimbulkan efek jera demi memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. 8. Kami mendorong organisasi dan lembaga Kristenan agar tidak diam, tidak takut, dan berani menyatakan sikap dalam menyikapi persoalan yang kita alami bersama. 9. Pernyataan ini kami buat sebagai wujud kepedulian dan dukungan kami kepada pemerintah demi kelangsungan keutuhan, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
serta solidaritas dan tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Selesai. Jakarta, 4 Agustus 2025. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pendeta Indonesia. Pendeta Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Harsanto Adbi, MMMTH Ketua Umum, Pendeta Estefanus Balaadbi, STH Sekretaris Jenderal. Shalom, salve, namo buddhaya, om swastiastu, wei te tong tien, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, rahayu, rahayu. Selamat datang di ruang Media Center Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya mendapat mandat dari Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai Sekretaris Eksekutif untuk Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KWI mempersiapkan draft yang sudah kami bagikan kepada semua pimpinan yang hadir pada sore hari ini. Maka selamat datang dan terima kasih para sahabat pimpinan dan utusan lembaga lintas agama, juga gereja-gereja yang bergabung dalam FUKRI, Forum Umat Kristen Indonesia. Terima kasih pada rekan-rekan jurnalis yang berkenan memenuhi undangan kami. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membacakan sikap dan ungkapan rasa keprihatinan atas sejumlah peristiwa yang beraroma intoleransi yang terjadi di negeri kita. Nanti selanjutnya bapak-bapak pimpinan akan memberikan kelengkapan dan statement-statementnya, tapi pada prinsipnya saya akan membacakan apa yang sudah kami persiapkan. Keprihatinan atas insiden kekerasan bernuansa intoleransi di NKRI, menyikapi sejumlah tindakan intimidasi, kekerasan, dan pembatasan sepihak terhadap kegiatan doa ibadah yang bernuansa intoleransi agama di tanah air Indonesia yang belakangan ini kian marak dan sporadis terjadi di sejumlah daerah. Kami para pimpinan Majelis Agama-Agama menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Bagi kami terjadinya sejumlah insiden penyerangan, pelarangan, penolakan, dan gangguan terhadap kegiatan doa dan ibadah di beberapa daerah yang dilakukan oleh sejumlah warga masyarakat tersebut mencoreng dan merusak bangunan toleransi, kerukunan, persaudaraan, dan hidup bersama, serta keberagaman agama dan budaya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan-tindakan anarkis tersebut tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan segala bentuk intimidasi, kekerasan atau pembatasan sepihak terhadap kegiatan ibadah merupakan pelanggaran terhadap hukum dan penghancuran nilai-nilai hidup bersama sebagai warga bangsa. Atas dasar keprihatinan tersebut, kami menyerukan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama, Kapolri, Panglima TNI, FKUB, dan para tokoh masyarakat dan agama untuk hadir dan bertindak tegas terhadap siapapun yang bersikap intoleran dan apalagi dengan melakukan tindakan kekerasan yang merupakan tindakan kriminal. Tidak boleh dilakukan pembiaran terhadap siapapun yang telah bertindak anarkis, apalagi terhadap kegiatan doa dan ibadah di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Seiring dengan itu,
kami mengingatkan, menyerukan, dan menegaskan bahwa 1. Kebebasan beragama dan beribadah adalah hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E dan pasal 29 ayat 2. Kedua, negara melalui aparat keamanan dan pemerintah daerah wajib hadir dan bertindak tegas untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang. 3. Aparat keamanan dan aparat hukum wajib dan harus mencegah terjadinya insiden serupa serta mengusut secara tuntas pelaku tindak kejahatan, kekerasan, penolakan, penghambatan, dan pengerusakan tempat yang dipergunakan untuk berdoa dan beribadah oleh warga bangsa Indonesia. Keempat, kami menyerukan agar pemerintah baik pusat maupun daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga toleransi dan menjamin rumah doa dan ibadah sebagai tempat damai, aman, dan bermartabat. Yang kelima, agar para tokoh agama mengajak umatnya untuk tidak mudah terprovokasi oleh hasutan yang memecah belah dan menghayati hidup beragama yang damai, rukun, dan toleran. Demikian seruan keprihatinan dan harapan kami ini kami sampaikan sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab moral kami, para pimpinan majelis agama-agama di Indonesia. Jakarta, 5 Agustus 2025, tertanda kami yang hadir di depan ini semua menerima apa yang sudah kami rumuskan dan kami bagikan sebelum undangan ini kami laksanakan di tempat ini. Demikian press conference dan rilis ini kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian, kebersamaan, dan dukungan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, om swastiastu, wei te tong tien, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, rahayu, rahayu. Salamnya membuat Mas Rumadi tersenyum karena KWI NU banget. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Tren kasus intoleransi itu cenderung menurun, meskipun memang belakangan mulai banyak lagi berbagai macam peristiwa ya di Sukabumi, di Padang, di beberapa tempat yang lain, bahkan kasus-kasus lama itu juga belum sepenuhnya bisa diselesaikan. Masih ada tunggakan-tunggakan masalah pada masa lalu yang sampai hari ini belum selesai. Dan kita selalu penting untuk mengingatkan supaya hal itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang normal gitu. Meminta negara harus hadir juga dalam pemulihan rasa trauma yang mendalam bagi korban. Ketua Umum PGI dalam kunjungannya ke Padang 3 hari yang lalu bertemu langsung dengan para korban, diantaranya anak-anak yang mengalami trauma yang serius atas perlakuan ini. Ini tidak boleh disepelekan. Kita bisa bayangkan bagaimana pertumbuhan anak ini ke depan atas perilaku kekerasan yang dilandasi oleh rasa intoleransi terhadap perbedaan keyakinan. Dan yang terakhir, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Rumadi, PGI juga
sangat bersepakat dan mendukung itikat baik yang disampaikan tadi dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Kita perlu melihat kembali PBM 2 Menteri 2006 itu. Ini sering menjadi pemicu. Dengan kesulitan izin mendirikan rumah ibadah, saudara-saudara kita yang minoritas kadang-kadang harus menjalankan ibadahnya di rumah doa yang tidak memiliki izin, di rumah-rumah. Kesulitan mendapatkan izin ini sering kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum intoleran untuk melakukan tindakan-tindakan intoleransi dan anarkis. Karena itu PGI akan terus mendorong, dan sebelumnya juga sudah terus mendorong, kiranya pemerintah untuk melihat ini dan akan lahir apakah nanti dalam bentuk undang-undang atau minimal peraturan presiden yang menjamin kebebasan beragama lebih berkeadilan. Semoga dengan hal-hal yang demikian, maka peristiwa-peristiwa ini, sebagaimana harapan kita bersama, tidak akan terulang kembali. Keberagaman itu bukan menjadi hambatan, tetapi adalah kekayaan yang harus kita rayakan bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua dan para bapak-bapak pemimpin agama. Kami dari Gereja Ortodoks Indonesia pertama-tama berterima kasih kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia yang telah memfasilitasi untuk pertemuan sore ini. Seperti yang sudah disampaikan para pemimpin agama, apa yang ingin kami sampaikan sebenarnya sudah tercakup yang disampaikan para pemimpin agama. Cuman dalam hal ini kami menegaskan bahwa pemerintah harusnya lebih tegas dan lebih berani untuk menghadapi situasi seperti ini. Karena seringkali pemerintah itu terlambat untuk mengatasi hal-hal ini seperti ini. Padahal hal ini sering kali terulang. Baik pemimpin baru, lama, selalu terulang, berulang kali terulang. Di samping itu juga pemerintah juga harus berani mengambil sikap dan juga menentukan bahwa hukuman terhadap orang-orang yang intoleran itu harus betul-betul diwujudkan. Karena yang sering kita lihat di daerah-daerah itu hanya penyelesaiannya bersifat sementara, sehingga tidak terselesaikan, sehingga para oknum intoleran ini seringkali mengulanginya. Oleh karena itu kami di sini menghimbau sekali kepada pemerintah pusat dan daerah untuk betul-betul melaksanakan undang-undang yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dan juga kepada kepala wakil rakyat kita juga harus mengambil inisiatif, terutama di daerah-daerah, DPRD tingkat 1 maupun DPRD 2, sehingga bisa membackup apa yang dilakukan pemerintah. Supaya kadang-kadang pemerintah takut mengambil sikap ini menyangkut hak asasi manusia. Apalagi di dalam wakil pemerintahan daerah itu banyak sekali partai politik. Oleh karena itu kami mengharapkan sekali sikap dari pemerintah untuk hadir, karena pemerintah seringkali terlambat untuk menyelesaikan hal ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua teman-teman ya. Dan akhirnya teman-teman kita mendengarkan tanggapan atau respon dari KWI, PGI, dan para pemuka agama Kristen, di mana mereka angkat bicara teman-teman ya terkait tindakan-tindakan intoleran yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia di berbagai daerah teman-teman ya. Nah teman-teman, karena kalau mereka tidak angkat bicara soal ini,
maka bangsa ini akan mengarah kepada perpecahan, teman-teman. Oleh karena itu, supaya kita benar-benar menjadi negara kesatuan, supaya kita tetap Bhinneka Tunggal Ika, maka mereka angkat bicara dan mereka menghimbau pemerintah, khususnya Pak Presiden Prabowo dan juga wakilnya, bahkan sampai kepada pemimpin-pemimpin di bawahnya, sampai kepada kelurahan desa, supaya mereka benar-benar bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok intoleran itu. Apalagi jangan sampai ada oknum pemerintah yang terlibat dalam tindakan tersebut. Nah, teman-teman, kenapa selama ini sering terjadi tindakan intoleransi, teman-teman? Karena penyelesaiannya hanya di atas 10.000 materai, teman-teman ya, materai 10.000 diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada efek jerat hukum, teman-teman, bagi mereka. Nah, teman-teman, itulah sebabnya kenapa begitu merajalela tindakan intoleran ini sampai mereka melakukan tindakan anarkis, sampai mereka brutal, teman-teman, untuk menyerang suatu tempat rumah doa, rumah ibadah, seperti yang terjadi di Cidahu kemarin ya. Nah, yang terjadi di Cidahu kemarin itu sampai mereka melakukan pengerusakan terhadap fasilitas yang ada, baik itu jendela, bahkan mereka menghina simbol agama kekristenan di mana mereka berani menurunkan salib, teman-teman ya, yang seharusnya itu tidak bisa dilakukan oleh mereka, tetapi karena mereka punya keberanian, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan ditindak tegas kalau mereka melakukan hal itu, maka mereka akan berani melakukannya. Dan setelah itu ada lagi peristiwa yang serupa yang terjadi di Padang Salai, yang dimana juga di sana mereka melakukan tindakan secara brutal, teman-teman ya. Bahkan di sana ada beberapa anak yang menjadi korban trauma, teman-teman ya. Bahkan ada anak yang menjadi korban luka-luka. Nah, mungkin kena percikan kaca yang sudah dilempar oleh mereka, yang sudah dipukul pakai kayu oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, teman-teman, dengan alasan mereka tidak ada izin, teman-teman ya. Itulah sebabnya bahwa kita selalu menyuarakan supaya SKB 2 Menteri itu benar-benar dicabut dan rekomendasi dari FKUB itu benar-benar ditiadakan, supaya jangan lagi ada alasan bagi kelompok-kelompok ini untuk melakukan tindakan-tindakan intoleran. Karena mereka bertindak atas dasar itu, teman-teman. Karena ketika mereka melihat rumah doa, ketika mereka melihat pembangunan gereja, maka mereka tidak segan-segan untuk mempertanyakannya. Apakah pembangunan ini sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan SKB 2 Menteri atau tidak? Nah, kalau tidak, maka mereka berlaku anarkis, teman-teman ya. Dan itu sudah terbukti di hampir berbagai tempat di Indonesia ini sudah terjadi yang namanya pelarangan pembangunan gereja, teman-teman. Bahkan yang di Bekasi kemarin sampai mereka bisa beribadah di bawah kolong jalan tol. Nah, teman-teman, itu sadis sekali, teman-teman. Miris sekali negara kita ini, yang dimana sebenarnya negara sudah menjamin hak setiap warganya untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tetapi pada faktanya tidak demikian, teman-teman ya. Negara seperti tidak ada tanggung jawab akan hal ini. Nah, jadi itu sebabnya kenapa para pemuka agama kali ini mereka mencoba mengangkat suara, angkat bicara, dan ini juga sebagai peringatan ya kepada pemerintahan Pak Prabowo supaya benar-benar dibersihkan, dibereskan kelompok-kelompok yang bertindak intoleran ini. Karena kita sebagai warga Indonesia punya hak yang sama untuk memeluk agama kita masing-masing sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, teman-teman. Nah, jadi kalau ini dibiarkan, kalau ini tidak direspon dengan serius oleh pemerintah, maka bangsa kita akan mengarah kepada perpecahan, teman-teman. Karena kita tahu bahwa kalau tidak ada tindak tegas ini, efek jerat hukum bagi mereka yang bertindak intoleran, maka yang terjadi adalah saling membenci, saling menghakimi, dan kemudian saling mengganggu, timbullah sentimen-sentimen dalam setiap hati umat beragama jadinya. Kenapa? Karena dinilai seperti ada pembiaran ketika ada orang-orang yang melakukan pengerusakan terhadap rumah peribadatan. Nah, teman-teman, inilah yang saya sampaikan kepada kita semua. Kita tetap berdoa dan kiranya apa yang menjadi respon atau tanggapan atau seruan dari para pemuka agama ini benar-benar didengar oleh pemerintah ya. Jangan sampai tidak didengar, teman-teman ya. Karena kalau sudah tidak didengar lagi tanggapan dari para pemuka agama ini, jadi itu benar-benar
kita nilai bahwa memang sudah ada pembiaran, teman-teman. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya teman-teman semua dukung channel ini, bagikan video ini, dan kita tetap berdoa untuk pemerintahan kita, supaya pemerintahan kita ini benar-benar bijaksana dalam menangani masalah-masalah tindakan intoleran ini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dan mengatasnamakan warga. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.